Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke, jadi buat teman-teman yang masih baru dengan channel ini merupakan tempat di mana kita akan banyak belajar mengenai teknik perminyakan, teknik kimia, teknik geothermal, energi, dan lain sebagainya. Oke, di dalam channel ini kita punya playlist yang namanya Q&A atau question and answer. Oke, dalam playlist ini kita akan mencoba men-solve berbagai macam persoalan. Oke, khusus untuk video ini kita akan membahas mengenai persoalan dalam bidang teknik perminyakan, khususnya untuk deteksi aquifer strength. Oke, langsung saja kita bahas problemnya. Jadi teman-teman di sini kita disediakan data produksi dan data PVT. Oke, kita juga disediakan data additional seperti initial reservoir pressure 2740 psi, porosity 25%, connate water saturation 5%, compressibility dari formation, gas capsize, dan compressibility dari water. Oke, kemudian dengan data yang tersedia, kita diminta untuk mendeteksi kekuatan dari aquifer yang diberikan kepada reservoir. Jadi kita mendeteksi dulu ada tidaknya aquifer, kemudian jika ada, kita perlu mengkarakterisasi dia apakah dia weak, moderate, strong. Oke? Nah, jadi seperti ini dan ini merupakan problem yang relevan sekali gitu ya di dalam dunia nyata atau dalam dunia industri. Kita punya data produksi, data PVT, data reservoir, everything dan kita diminta untuk mengetahui ada tidaknya aquifer atau water drive serta kalau ada seberapa kuat. Oke? Nah, strategi untuk memecahkan ini kita bahas dulu. Kita harus melakukan yang namanya straight line material balance technique. Oke? Jadi ini merupakan kasus material balance dan salah satu teknik yang paling mudah kita lakukan adalah straight line material balance. Nah, di dalam straight line material balance ini kita mendefinisikan beberapa parameter baru seperti F, EO, EG dan EFW. Oke? F ini adalah total underground withdrawal. EO ini adalah ekspansi dari oil dan dissolved gas. EG ini merepresentasikan ekspansi dari gas dalam gas cap. Sementara EFW merepresentasikan ekspansi dari connate water dan rock. Oke, masing-masing sudah didefinisikan dengan formula seperti yang teman-teman lihat. Kemudian juga ada ET yang merupakan total dari berbagai term expansion, yaitu EO plus M dikali EG. M ini merupakan gas capsize plus EFW. Oke, jadi ketika kita sudah melakukan straight line material balance dan kita plot ke dalam suatu grafik, oke, dan grafiknya adalah untuk kurva Y itu F dibagi ET, dan sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya adalah F, maka kita akan mendapatkan plot diagnostik seperti ini. Ketika kita peroleh hasil yang garis lurus seperti ini, maka tidak ada aquifer. Oke, kita menyimpulkan tidak ada aquifer dan itu merupakan volumetric reservoir. Oke, volumetric reservoir merupakan reservoir yang tertutup, tidak ada support dari external system, sehingga bisa kita sebut juga sebagai reservoir volumetric. Oke, tapi jika dia punya strong aquifer atau strong water drive, maka dia akan memberikan plot seperti yang ditunjukkan oleh tren biru muda ini. Kalau dia punya moderate aquifer, dia akan menunjukkan tren seperti warna hijau ini. Sementara kalau aquifer, dia akan naik, kemudian dia drop dengan cukup terjal, seperti itu. Oke, jadi Campbell plot merupakan diagnostic plot yang sangat useful, yang sangat berguna untuk kita mengetahui ada tidaknya aquifer, serta jika ada, seberapa kuat dia. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ini kita sudah menyediakan data yang sudah diberikan, baik data produksi, PVT, dan data reservoir. Saya juga sudah siapkan di sini persamaan-persamaan yang akan kita pakai. Oke, ET di sini, ini merupakan definisi lain dari F, yakni F sama dengan N atau OOIP dikali EO plus MEG plus EFW plus jika ada WE dikali BW. WE ini untuk mencerminkan water influx. Oke. Nah, kemudian juga saya sudah siapkan faktor konversi. 1 barel sama dengan 5,615 kubik feet. Mengapa saya perlu siapkan ini? Karena tadi di data RS dan data RP, oke, kita memiliki satuan SCF per STB. Oke, SCF per STB.
Jadi kita perlu konversi SCF, standar cubic feet, menjadi barel semuanya. Oke, jadi konsistensi dalam unit atau konsistensi dalam satuan itu merupakan hal yang sangat penting. Oke, nah kita sudah menyiapkan kolom-kolom yang masih kosong dan kita akan menginput atau melakukan kalkulasi di dalam video ini. Oke, jika teman-teman juga sudah siap, kita langsung saja melakukan perhitungan. Yang pertama EO. EO langsung saja kita hitung dengan formula yang ini. Oke, EO sama dengan buka kurung BO dikurang BOI. Nah, BOI-nya ini merupakan konstanta, jadi kita kunci dengan menekan F4. Karena kita akan menggunakan dia berkali-kali. Tutup kurung, plus RSI, juga konstanta, jadi kita kunci. Oke, dikurang RS, dikali BG. Nah, di sini kita harus hati-hati. Baik RS maupun RP dinyatakan dalam SCF per STB, jadi kita perlu mengkonversi kubik feet menjadi barel dengan membaginya dengan 5,615. Oke, kemudian kita tarik ke bawah, karena persamaannya sudah kita siapkan. Oke, jangan takut dengan angka negatif. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung BG, EG maksud saya. EG sama dengan BOI, oke, kita kunci. Rumusnya yang ini ya teman-teman. Kita kunci dikali BG, BG-nya yang ini, dibagi BGI, BG inisial adalah di sini, dan dia merupakan konstanta sehingga kita kunci, dikurang 1. Oke, setelah selesai, kita enter dan kita tarik. Oke, lanjut dengan EFW, sama dengan 1 plus M atau gas capsize di sini, konstanta sehingga kita kunci, tutup kurung, dikali BOI, di sini, kemudian kita kunci juga, dikali SWI, kita di sini di-provide dengan data Connaught Water Saturation. Connaught Water Saturation tidak selalu sama dengan SWI, tapi dalam hal ini kita boleh memakai data SWC untuk merepresentasikan SWI. Oke, jadi di sini kita ambil dan kita kunci karena dia merupakan konstanta. Kemudian compressibility dari water, dia juga konstanta. Plus CF atau compressibility dari formation, kita sudah disediakan datanya yang ini. Oke, kunci juga. Oke, ditutup kurung, dibagi dalam kurung 1 dikurang, yang ini ya rumusnya teman-teman, SWC. Kita kunci lagi, dikali delta P. Oke, delta P atau perubahan pressure adalah P initial 2740, kita kunci, dikurang pressure, kurang 2740. Oke, enter. Kita tarik. Oke. Kemudian ET, kita pakai rumus yang ini. ET sama dengan EO plus M, kita kunci, dikali EG plus EFW. Kita tarik. Oke. Oke, kita hampir selesai dan sekarang adalah step yang paling penting yaitu untuk menyatakan F atau total underground withdrawal. Oke, F merupakan NP dikali buka kurung BO plus buka kurung lagi RP atau production GOR dikurang RS atau solution GOR. Oke, tutup kurung dikali BG. Oke, dikali BG. Nah, di sini kita harus hati-hati, kita harus mengkonversi dia ke dalam barel agar satuannya konsisten. Jadi kita harus membagi dia dengan 5,615. Oke, kemudian kita tutup kurung. Dan di sini seharusnya ada term WP dikali BW untuk menyatakan produksi dari water. Tapi dari data yang kita punya, tidak ada indikasi sejarah produksi water, sehingga bisa kita skip. Oke, kita tutup, kita enter, dan kita tarik. Oke, karena tadi kita pakai NP-nya adalah MMSTB, maka F ini pun adalah MMSTB. Oke, siap. Nah, terakhir kita tinggal melakukan perhitungan F dibagi ET. Jadi ini sama dengan F dibagi ET. Oke,
sel pertama tentu saja dia tidak terdefinisi karena 0 dibagi 0, it doesn't matter. Kita tarik. Oke, dan ini kita jadikan 0. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan plotnya, di mana sumbu vertikal adalah F dibagi ET, sementara sumbu horizontal adalah F. Oke, kalau saya sentuh di sini, dia mengambil data dari 2 kolom terakhir dari tabel yang sudah kita lakukan. Oke, dan kita peroleh Campbell plot atau diagnostic plot seperti ini. Nah, kemudian strategi kita adalah melihat atau membandingkan plot yang sudah kita bentuk dengan plot yang ada atau Campbell plot. Di sini saya copy, saya pinjam dan kita taruh ke page yang ini dan kita lihat. Oke. Jadi tidak exactly sama bentuknya, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa dari reservoir ini, berdasarkan data yang sudah kita olah, maka dia pasti memiliki aquifer atau memiliki water drive. Oke, jadi dia bukanlah volumetric reservoir. Dan yang berikutnya, dia tidak konsisten naik seperti yang dimiliki oleh strong aquifer, tapi reservoir yang ada dalam kasus kita ini kemungkinan berada antara moderate atau weak aquifer. Oke, karena di bagian akhir, di bagian kanan, dia menunjukkan penurunan F per ET. Tapi dari data atau dari result yang kita punya, tendensinya adalah dia cenderung ke moderate. Oke, jadi bisa kita kesimpulkan bahwa kekuatan dari water drive yang dimiliki oleh reservoir di kasus kita ini adalah moderate aquifer atau moderate water drive. Oke, teman-teman. Jadi demikian penyelesaian atau solusi dari problem yang kita miliki. Kita ulang sebentar. Kita diberikan data produksi dan data PVT. Kita diberikan juga additional data untuk data reservoir. Dan kita melakukan straight line material balance. Kita construct Campbell plot untuk melihat atau mendiagnosis ada tidaknya aquifer. Dan kalau ada seberapa kuat, kemudian kita melakukan dan kita dapatkan diagnostic plotnya seperti ini, dan dia menyatakan bahwa reservoir yang kita miliki memiliki kecenderungan ke arah moderate aquifer. Oke teman-teman, jadi demikian pembahasan kita untuk deteksi kekuatan aquifer. Semoga diskusi ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan jika teman-teman tertarik untuk menonton video-video di dalam Hangman, terus untuk follow, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, atau silakan jika teman-teman punya pertanyaan untuk kita bahas. Oke, sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Thank you.